Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Dr. Mujiati Munawaroh SEMSI yang akan mendampingi kalian untuk bersama-sama belajar di perkuliahan Manajemen Operasi dan Teknologi. Kali ini kita akan belajar materi mengelola inovasi dalam perusahaan. Mengelola inovasi dalam perusahaan itu tidak mudah dilakukan karena masing-masing jenis pengelolaannya memiliki risiko bagi perusahaan sehingga menimbulkan dilema inovasi. Apa dilemanya? Apa risikonya? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola inovasi? Marilah kita ikuti penjelasan berikut ini. Selamat menyaksikan. Saudara sekalian, kita tahu bahwa lingkungan itu begitu cepat berubah ya. Di sini perusahaan perlu memanage inovasi untuk mengantisipasi perubahan lingkungan. Namun demikian, dengan memanage inovasi itu akan muncul dilema inovasi. Menurut Christensen 2003, ada dua dilema inovasi ya. Jadi sesuatu pilihan yang sama-sama membuat sulit bagi perusahaan ya. Dilematis ya. Yang pertama adalah sustaining, kemudian yang kedua adalah disruptive innovation. Nah, sustaining innovation itu apa? Yaitu mempertahankan inovasi, memberikan peningkatan pada produk yang sudah mapan untuk memenuhi kebutuhan konsumen saat ini. Jadi skala inovasinya hanya incremental. Artinya dengan sustaining inovasi ini adalah perusahaan ya hanya menyesuaikan kebutuhan konsumen untuk saat ini saja. Jadi perubahannya hanya sedikit-sedikit. Yang kedua adalah disruptive innovation. Nah, kalau disruptive innovation ini adalah memenuhi kebutuhan konsumen di masa yang akan datang dengan mencari pasar baru yang terabaikan. Jadi di sini skala inovasinya adalah radikal. Bisa jadi dengan disruptive innovation ini kita tidak hanya melihat kebutuhan konsumen saat ini, tetapi perusahaan atau organisasi itu memprediksi kira-kira apa ya yang dibutuhkan oleh konsumen di masa yang akan datang. Kemudian tadi disebutkan tentang dilema inovasi. Nah, dilemanya apa sih ya? Jadi kita lihat di gambar ada dua kelompok ya. Yang sebelah kiri itu adalah eksploitasi, kemudian yang sebelah kanan adalah eksplorasi. Sebelah kiri itu eksploitasi, yaitu dia menitik beratkan kepada efisiensi. Jadi aktivitasnya rutin dan stabil ya untuk mencapai efisiensi dan kecepatan tugas agar kompetitif untuk saat ini. Jadi dalam efisiensi ini perusahaan itu ya karena dia sudah terbiasa melakukan proses produksi yang sama secara berulang-ulang, maka dia cepat melakukan proses. Bahkan dia ahli di bidangnya pada saat ini. Jadi dengan cara efisiensi ini perusahaan akan mencapai efisiensi, meningkatkan produktivitas, kemudian mempermudah kontrol, kepastian, kemudian juga pengurangan varians. Tetapi dalam eksploitasi ini tentunya dengan asumsi lingkungan itu tidak berubah. Ya, kalau lingkungan tidak berubah, efisiensi dengan eksploitasi itu mungkin tepat bagi perusahaan. Karena dia hemat, ya prosesnya sudah berkali-kali dilakukan sehingga tidak perlu pelatihan atau training atau memerlukan biaya yang besar karena resikonya juga kecil, mesin-mesinnya juga digunakan mesin yang sama barangkali ya. Tetapi di sisi lain lingkungan itu berubah. Itu semua ya perlu disadari oleh perusahaan. Maka yang bagian kanan itu adalah kreativitas. Jadi kreativitas itu dengan cara mengembangkan ide dan produk baru agar kompetitif di masa yang akan datang. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah di masa yang akan datang. Jadi di sini eksplorasi itu pencarian, penemuan, otonomi, inovasi, meliputi variasi. Nah, apa risiko kalau perusahaan itu menjalankan eksplorasi? Jadi mencari-cari sesuatu inovasi baru. Ya risikonya kalau inovasi itu tidak berhasil gitu ya. Kan kalau kita menemukan sesuatu, melakukan inovasi kan bisa jadi dimulai dengan trial and error. Trial and error akhirnya menjadi trial and success.
pada saat kita melakukan kesalahan-kesalahan itu tentunya juga berbiaya yang tinggi. Kalau inovasi gagal, tentunya banyak biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang ternyata itu tidak membuat perusahaan itu sukses. Itu resiko eksplorasi. Tetapi hal positifnya, kalau eksplorasi itu berhasil, maka perusahaan itu bisa mencapai keunggulan kompetitif karena dia menemukan sesuatu yang baru yang barangkali belum dilakukan oleh perusahaan yang lain. Maka dua-duanya sebenarnya penting ya. Dua-duanya penting, baik eksploitasi dengan efisiensi, dengan menggunakan mesin yang sama, cara proses produksi yang sama, mungkin proses bisnis yang sama, ya itu ya perusahaan tentunya efisien gitu ya. Dia tidak memerlukan banyak biaya. Tetapi resikonya bisa ditinggalkan oleh pelanggan kalau pesaing melakukan inovasi yang lebih hebat. Nah, kalau kreativitas tadi, eksplorasi, ya tentunya hal positifnya tadi sudah kita sampaikan ya. Kita bisa atau perusahaan bisa menangkap peluang ya yang mungkin sesuai dengan harapan pelanggan di masa yang akan datang. Lalu bagaimana kalau semuanya dilematis seperti itu? Semuanya penting dan juga semuanya mengandung risiko. Maka dalam hal ini ada konsep yang kita sebut sebagai ambidexterity, yaitu keseimbangan antara eksploitasi dan eksplorasi. Jadi perusahaan perlu menciptakan keseimbangan sendiri. Mana yang tepat bagi mereka, apakah dia juga melakukan eksploitasi sekaligus juga eksplorasi dengan mencari ya tingkat keseimbangan yang ada pada setiap perusahaan. Kemudian peran organisasi itu dalam mendorong inovasi. Ini dari riset yang dilakukan oleh Prayogo dan Ahmed tahun 2006, ternyata innovation stimulus atau dorong yang menstimulasi adanya inovasi itu akan meningkatkan kapasitas inovasi. Kemudian kapasitas inovasi itu akan meningkatkan kinerja inovasi. Nah, penelitiannya menunjukkan bahwa inovasi stimulus atau dorongan inovasi itu tidak langsung meningkatkan kinerja inovasi, tetapi dia harus memiliki innovation capacity. Nah, apa itu innovation stimulus? Misalnya di sini dari sisi leadership, kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin dalam suatu organisasi itu perlu mendorong adanya inovasi, artinya memberikan kesempatan kepada anak buahnya untuk melakukan inovasi. Tentunya dia juga memberikan toleransi jika ternyata karyawan yang ada dalam perusahaan itu ketika berinovasi, dia mungkin tidak langsung berhasil. Dia memberi toleransi kalau ada kegagalan-kegagalan untuk belajar dari kegagalan untuk menemukan inovasi baru sehingga menjadi sukses. Nah, leadership itu sangat penting dalam mendorong adanya inovasi. Kemudian juga people management, manajemen orang-orang yang ada dalam suatu organisasi. Kemudian juga knowledge management, manajemen pengetahuan. Selain itu juga manajemen kreativitas. Jadi semuanya itu perlu dikelola sebagai stimulus untuk menciptakan suatu inovasi. Kemudian di sini untuk mencapai kinerja inovasi, perusahaan perlu didukung oleh innovation capacity. Misalnya di sini dengan manajemen atau teknologi manajemen atau manajemen teknologi, kemudian juga diikuti dengan research and development. Jadi seperti pada definisi atau pengertian dari inovasi tadi, memang kita juga membutuhkan teknologi untuk mencari cara bagaimanakah ide-ide yang kita lakukan itu bisa terwujud ya. Nah, dengan adanya innovation capacity, maka terciptalah kinerja inovasi, yaitu inovasi produk, inovasi proses ya. Ini semua merupakan peran organisasi dalam mendorong inovasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa inovasi stimulus itu tidak berpengaruh langsung ke innovation performance. Innovation stimulus itu berpengaruh ke innovation performance jika dimediasi oleh innovation capacity. Baik, adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian, ya kali ini kita telah bersama-sama belajar mengenai mengelola inovasi dalam perusahaan. Kita telah belajar bahwa kebutuhan inovasi karena tuntutan perubahan lingkungan yang dimana juga menimbulkan dilema bagi perusahaan. Satu sisi, inovasi yang inkremental dengan melakukan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan konsumen saat ini itu tidak memakan banyak biaya, tapi berisiko
jika ternyata lingkungan itu berubah dan strategi lama bisa menyebabkan perusahaan itu ditinggalkan oleh konsumennya. Sebaliknya, jika perusahaan melakukan inovasi radikal dengan memprediksi perubahan konsumen di masa depan, dapat juga berisiko jika ternyata inovasi itu gagal memenuhi kebutuhan konsumen yang akan datang. Maka konsep ambidexterity itu dibutuhkan bagi perusahaan untuk menyeimbangkan kebutuhan inovasi inkremental dan radikal. Semoga kita semua dapat memperoleh manfaat dari pembelajaran hari ini untuk kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.